Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Mitspa Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di Mitspa Sunday School bersama Kak Novi tentunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, semuanya kabar baik. Sehat-sehat kan? Tentunya semuanya sehat-sehat. Sama juga dengan Kak Novi juga sehat. Nah, adik-adik, tentunya nggak sabar nih kita mau bersama-sama beribadah, menyembah, berdoa. Sudah disiapkan hatinya belum? Kita sudah benar-benar siap belum? Nah, kalau kita sudah siap, yuk sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Masih ingat enggak lagunya saat kita menyanyikan saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari adik-adik kita semuanya menyerahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan Yesus untuk mau selalu dipimpin. Nah, sekarang kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesusku yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Kau boleh mempertemukan kembali kami di sini di acara Mitspa Sunday School pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan menyembah-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Kau sertai setiap kami. Dan biarlah Tuhan, acara ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua hanya karena kuasa-Mu yang kudus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan membimbing setiap hati kami anak-anak-Mu ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, sama-sama kita mengucapkan amin. Oke. Sekarang di sini Kak Novi mau tanya, siapa yang di sini hatinya happy? Semuanya pasti happy dong. Boleh tahu nggak? Happy-nya karena apa ini? Oh, ada yang happy-nya karena mendapat hadiah dari mama. Atau mungkin ada yang nilainya bagus karena kemarin sudah ada yang menghadapi ujian ya. Wah, hebat. Kita harus selalu happy terus loh, karena kita ini adalah anak Tuhan Yesus. Nah, berbicara dengan happy atau senang, yuk kita sama-sama mau pujikan nama Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, di lagu itu tadi kan kita dikatakan kita harus apa? Happy. Kita harus bergembira. Karena apa? Dengan kita bergembira, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Yo, siapa yang di sini ada
happy terus di hatinya, ada sukacita terus nih di hatinya. Kalau kita anak Tuhan, harus ada sukacita selalu, harus ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, adik-adik, sudah siap kan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya Kau tuntun kami untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Kalau beberapa minggu yang lalu Kak Nora sudah berbicara atau sudah menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu tentang buah-buah roh. Nah, kita sudah berbicara buah-buah roh. Yang pertama adalah kasih, sukacita. Nah, Kak Nora kemarin sudah berbicara tentang sukacita. Hari ini Kak Novi akan berbicara tentang damai sejahtera. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu nggak sih damai sejahtera itu apa? Yuk, coba damai sejahtera itu apa ya? Siapa yang tahu? Oke, damai sejahtera itu adalah ketenangan yang ada di dalam hati kita setiap anak-anak Tuhan. Dan damai sejahtera itu adalah hubungan yang harmonis juga dengan sesama. Nah, sekarang kalau hati kita damai sejahtera, otomatis apa? Hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan orang tua, dengan sesama pasti akan berjalan dengan harmonis. Nah, contohnya seperti ini nih. Siapa di sini pernah mencontek? Misalkan kalau anak Tuhan pasti dong tidak semuanya ada yang mencontek ya. Nah, gini. Ketika kita menyontek, pasti dalam hati kita ini pasti gini, aduh, boleh nggak ya, pasti dalam hati kita seperti itu, akan berkata seperti itu, aduh, gimana ya, aku mau menyontek. Nah, tidak ada, rasanya itu di sini tuh bingung, kalau nanti mencontek itu, kalau ketahuan nanti aku dimarahi, tapi kalau aku tidak menyontek, aku nggak bisa. Nah, ada suatu ketidaktenangan di dalam diri kita. Itu berarti kita tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita sudah belajar, terus kita juga mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang di sekolah. Nah, akhirnya apa? Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, ya gampang saja kita mengerjakannya, dan akhirnya apa? Ada damai sejahtera di dalam diri kita karena kita merasa tenang. Terus akhirnya apa? Kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah, itu kalau kita tidak ada ketenangan, berarti tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita. Sama halnya kalau kita misalkan melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini misalnya juga Kak Novi mau ambil contoh ketika kita mencuri. Siapa yang di sini mencuri? Suka mencuri? Wah, hebat dong, tidak ada yang suka mencuri ya. Nah, ketika kita mencuri, nah ini misalkan ada barang yang bagus, misalnya ada pensil temannya, terus akhirnya kita ambil, kita masukkan di tas. Nah, terus di dalam diri kita, aduh, aku tadi ngambil punya temanku, kira-kira boleh enggak ya? Kira-kira nanti ketahuan enggak ya? Nanti kira-kira aku dimarahin enggak ya? Pasti hati kita itu akan berkata seperti itu. Boleh enggak ya? Duh, kira-kira ketahuan enggak ya? Nah, itu adalah apa? Tidak ada kedamaian di dalam diri kita. Kita jadi tidak tenang. Nah, Kak Novi, terus kalau kita mau damai sejahtera, apa yang harus kita lakukan? Nah, damai sejahtera akan terjadi kalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada apa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, cara mendekatkannya bagaimana? Cara mendekatkannya adalah dengan satu, rajin baca Alkitab. Coba, di sini semuanya pasti baca Alkitab semua kan?
Pastinya. Sekarang coba tanya mama sama papa. Di Mispa Sunday School ini, kalau boleh dibilang, kalau untuk yang papa mama, biasanya setiap hari kita ada loh kegiatan itu untuk baca Alkitab setiap hari. Tentunya anak-anak di sini pun juga harus seperti itu dong. Harus sama dengan mama papa. Ya, kalau bisa harus setiap hari baca Alkitab. Nah, terus yang kedua adalah dengan rajin berdoa. Dengan rajin berdoa, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Coba di sini, pasti semuanya rajin berdoa kan? Tentunya karena anak Tuhan Yesus itu adalah anak yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dan lagi, tidak hanya kita rajin berdoa, kita tidak hanya rajin baca Alkitab, ada juga satu lagi, kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus yang sudah diajarkan di dalam firman Tuhan. Ketika ketiga hal itu kita lakukan, ketiga halnya itu yang kita lakukan, pastilah di dalam hati kita akan ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Nah, damai sejahtera itu hanya dapat tentang Tuhan Yesus loh. Pastinya itu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama kita akan baca Alkitab, kita akan membuka ayat Alkitab di mana damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Nah, sekarang semuanya kita sama-sama yuk buka Alkitabnya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita sama-sama kita akan baca di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yuk, kita sama-sama baca dengan keras ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini ada di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Di sini mengatakan firman Tuhan bahwa damai sejahtera itu hanya diberikan hanya oleh Tuhan Yesus. Nah, ini adalah kunci utama agar kita bisa hidup damai sejahtera, yaitu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Oke, itulah adik-adik, jangan lupa dibaca dan juga kita menghafal ayatnya yang tadi, yaitu di Yohanes berapa? Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Sekali kita sama-sama ucapkan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, coba perhatikan di sini. Dunia berikan, berarti kalau kita punya harta benda yang banyak, ya misalkan kita punya mobil yang banyak, punya uang yang banyak, semua itu tidak membuat kita damai sejahtera, ya kan? Pasti ketika kita punya uang yang banyak, kita masih bingung, uangku ini mau tak apain ya? Nah, tetapi ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu tidak akan hilang dari kita. Oke adik-adik, itu adalah cerita Kak Novi hari ini, yaitu tentang damai sejahtera, buah roh yang ketiga. Nah, jangan lupa tadi ayat hafalannya di Yohanes berapa? Yohanes 12 ayatnya yang ke-27. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Kita akan mengakhiri Mispa Sunday School. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah menyertai kami untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Bapa, Kau selalu bertahta di dalam hati kami, dan biarlah damai sejahtera yang Kau berikan akan tinggal tetap di dalam hati kami. Tuntun kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersekutu dengan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Oke,
Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang bersama Kak Novi. Sampai jumpa.